ini satu, yang satu contoh. Soalnya kan hanya satu ini, kalau satu ini jangan seperti kantor. Ya. Tapi yang sana sudah dari lembaga loh, bukan bikin sendiri loh, contoh. Nah ini air matanya jadi. Ya. Jangan di belakang saya. Tadi kan sudah disampaikan. Ya mungkin pendapat saya ya, di Jogja itu yang punya standar Prisma dan yang sudah direhab itu Sleman. Hingga bagaimana BKM itu Sleman juga bisa bergerak. Karena kan stadion itu kan tidak hanya berlaku untuk masing-masing kabupaten. Yang penting disewa kan gitu. Jadi bisa menggunakan di sana. Karena kebetulan pada saat itu belum memungkinkan Mandala tidak, karena masih ada persoalan hukum menyangkut masalah pidana pada waktu itu, sehingga tertunda untuk sehingga baru bisa dilaksanakan. Ya sudah di situ saja itu. Nah, tapi kalau lapangan hanya sekedar untuk berlatih yang mungkin nanti perlu diperbaiki dan sebagainya, daripada menggunakan jalan kemari, sudah lebih baik untuk tolong ya. Sehingga daripada sudah tidak digunakan, sehingga lebih baik ada yang digunakan. Dan hal seperti ini supaya ada kepastian bagi PSM ini untuk berlatih. Di pertandingan berapanya begitu? Ya sebelum memenuhi standar memenuhi standar FIFA kan bisa itu kan nggak ada masalah, tetap tinggi kan, karena yang lain kan tidak belum dianggap memenuhi standar. Dasarnya kan itu aja, dengan dasar masalah stadion itu posisinya gimana, nggak ada posisinya, nggak boleh. Wong yang dari Jakarta aja basketnya di Jogja nggak boleh. Gitu. Oh, tidak ada masalah. Kan tidak digunakan bersama. Tidak ada masalah. Jangan memecah-mecah stadion itu bisa satu-satu. Oh itu kota itu Sleman saja. Enggak. Kalau di maintenance ya. Kalau tidak disewakan. Saya kira itu ya. Oke. Ya. Ya silakan. Ya, silakan langsung aja. Pertemuan hari ini. Aku dulu kali ya. Enggak usah, nanti pulang langsung kalau ada pertanyaan aja. Kalau enggak ya sudah. Pertemuan hari ini sih. Gimana? Pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini ya alhamdulillah pokoknya semua berjalan dengan baik. Itu karena kasih karunia Tuhan, kayak saya bilang bahwa DID itu bisa menjuarai juara 1 di Liga 2 Indonesia kemarin. Itu karena betul karena kasih karunia Tuhan, karena kita di sini cuma sekelompok anak muda yang punya hati untuk sepak bola nasional.
dan Allah sudah meridhoi kita ya, atau mengizinkan kita untuk ada di Liga 1. Dan ketika tadi berkomunikasi dan melakukan diskusi dengan Arso Dalam, itu ternyata memang Arso Dalam ini jauh lebih ngerti sepak bola daripada Ciliana gitu. Beliau banyak sekali memberi wejangan ya, dari urusan manajemen, bagaimana men-scouting gitu, dan juga lain-lain lah. Sementara kalau dari sisi manajemen PSM Jogja ini, kita kepingin adanya sinergi yang lebih kuat lagi gitu terhadap PSIM dan pemerintah kota setempat. Karena kenapa? Karena ketika di Liga 1 nanti persaingan tuh makin lebih kuat, dan juga faktor dari dukungan pemerintah kota setempat untuk membawa PSIM Jogja ini sukses tuh sangat sangat luar biasa dampaknya ya untuk PSIM Jogja ya. Nomor satu terutama tentang venue gitu kan ya, nomor dua tentang Mandala Krida, terus dan itu juga tentang training ground gitu. Itu semua didukung penuh oleh gubernur tempat gitu ya, sebagai dari yang memasukkan dari provinsi. Nanti kita akan juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kota tempat gitu. Tapi mimpi-mimpi saya sebagai leader di PSM Jogja juga saya sudah utarakan kepada Arso Dalam gitu. Saya punya mimpi gimana ya Arso Dalam kalau kita bawa PSM itu menjadi seperti salah satu destinasi pariwisata nasional juga, dan bahkan mendunia gitu kan. Tapi itu semua perlu kerja keras saja, ngomong yang jauh-jauh dulu, kita mau bertahan dulu di Liga 1 selama-lamanya. Amin. Dapat pesan apa Cik dari Arso Dalam? Pesannya juga ya sama sih tadi dari Arso Dalam, harus terus semangat dan harus terus memanage dengan baik dan dengan cermat dan dengan teliti gitu ya, dalam memanage, dalam merencanakan sampai kepada implementasi gitu. Jadi gitu. Yuk, geser.